teman-teman, pernah dengar berita tentang Indonesia kembali catat surplus neraca perdagangan? Dan kalian langsung bingung, wah itu artinya apa ya? Eits, tenang-tenang. Hari ini kita bakal bahas dengan cara yang gampang banget. Bayangkan, neraca perdagangan itu seperti laporan jual beli Indonesia dengan negara lain. Kalau misalnya ekspor lebih tinggi daripada impor, itu artinya Indonesia lagi untung atau surplus. Nah, tapi kalau impor lebih besar dari ekspor, itu namanya defisit alias tekor. Kabar baiknya, sepanjang tahun 2024 Indonesia masih mencatat surplus loh. Berarti kita lagi cuan di kancah internasional. Menurut Kementerian Keuangan, hingga tahun 2024, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan barang sebesar 31,4 miliar dolar AS. Artinya, uang asing yang masuk lebih besar dari uang yang keluar untuk beli barang dari luar negeri. Memang angka ini sedikit turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36,89 miliar dolar. Tapi tetap menunjukkan posisi ekonomi kita masih kuat dan juga stabil. Nah, supaya kita nggak bingung, yuk kita pahami komponen utamanya. Yang pertama itu ada ekspor. Barang yang kita jual ke luar negeri seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, tekstil, dan produk olahan industri. Yang kedua, ada impor. Artinya, barang yang kita jual beli dari luar negeri seperti mesin, alat elektronik, bahan baku, dan komponen industri. Yang ketiga, ada surplus. Hal ini terjadi saat ekspor lebih tinggi daripada impor. Ini pertanda bahwa ekonomi kita sehat. Yang keempat, ada defisit. Hal ini terjadi saat impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Ini bisa jadi sinyal peringatan bahwa ekonomi kita sedang tidak sehat. Tapi, kabar baiknya di tahun 2024 ini Indonesia masih berada dalam kondisi surplus. Artinya, kita lebih banyak menjual daripada membeli barang. Kalian tahu nggak sih kalau surplus perdagangan ini bukan cuma angka di kertas, tapi punya dampak nyata buat kehidupan kita. Yuk kita bahas. Yang pertama itu untuk memperkuat nilai rupiah, karena banyak uang asing yang masuk. Yang kedua adalah mendorong aktivitas industri dan lapangan kerja, karena pabrik jalan, ekspor naik, dan petani serta pekerja mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa, yaitu tabungan nasional untuk menghadapi krisis global. Simpelnya, kalau Indonesia itu ibarat toko, berarti toko kita laris manis, barang cepat habis dan uang terus mengalir masuk. Namun, meskipun surplus itu bagus, ada tantangan yang harus diwaspadai. Yang pertama, surplus 2024 menurun dari tahun sebelumnya. Artinya, persaingan global makin ketat. Yang kedua, impor bahan baku masih tinggi, sehingga jika harga bahan baku naik, surplus bisa tergerus. Ketiga, ketergantungan pada komoditas seperti batu bara atau kelapa sawit membuat ekonomi rentan kalau harga global turun. Artinya, Indonesia perlu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan juga memperkuat industri dalam negeri. Nah, biar pemahaman kita lebih bagus, alangkah baiknya kita memahami ilustrasi sederhana berikut. Bayangkan jika kamu punya sebuah warung es teh. Kamu beli gula dan teh dari luar, itu artinya kamu sedang melakukan impor. Lalu kamu jual es teh ke pelanggan, itu artinya kamu sedang melakukan ekspor. Kalau yang beli banyak, kamu untung besar, itu artinya kamu surplus. Tapi kalau harga gula naik atau pembeli berkurang, keuntunganmu turun. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tahun 2024 Indonesia masih berada dalam posisi aman dengan surplus perdagangan yang cukup tinggi. Surplus ini menunjukkan produk Indonesia diminati dunia dan ekonomi kita masih kuat. Namun, kita tetap harus meningkatkan daya saing, mengurangi ketergantungan impor, dan terus mendorong ekspor produk-produk unggulan.
Nah, gimana? Gampang kan? Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga sekarang kamu lebih paham kenapa berita surplus perdagangan itu penting banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.